Selamat malam Jemaat GPIB Sejahtera, salam dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah keluarga Rabu 11 November 2020. Pada malam hari ini ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Cindy Tumbelaka Van Munster dan dihadiri juga dari Ibu-Ibu Pelkat PKP GPIB Sejahtera. Adapun tema ibadah hari ini, Allah Gembala yang Baik. Mari kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah dengan nyanyian jemaat dari Kidung Keesaan 12, bait 1 dan 3. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih ya Tuhan kalau pada kesempatan malam hari ini kami boleh datang untuk beribadah ya Tuhan. Kiranya Kau mau pimpin kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, dan mampukanlah Pendeta Cindy Van Munster dalam membawakan firman pada hari ini. Kami hamba-Mu untuk siap mendengar. Amin. Menyanyi dari Kidung Keesaan 12 ayatnya yang kelima. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari siapkan terlebih dahulu bacaannya dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai 11. Kita siapkan terlebih dahulu Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai 11. Kalau sudah, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, ya Tuhan, bimbinglah kami dengan hikmat-Mu, supaya dalam pembacaan Alkitab di tengah minggu kerja dan pelayanan kami menemukan kembali kekuatan dan semangat, bahkan pencerahan untuk melanjutkan hidup. Kekurangan dan kelemahan kami biarlah dipertemukan dengan
hikmat dan pengertian yang daripada Roh Kudus, dan ketika kami kembali melanjutkan hidup, Roh Kudus karuniakanlah kami keberanian untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini, Yesaya 40 ayat 9 sampai 11. Allah Gembala yang baik. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya. Dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan Alkitab malam ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan Alkitab ini adalah firman Tuhan kepada bangsa Israel yang berada di pembuangan. Kalau bicara soal pembuangan, itu artinya mereka sedang berada di negeri asing, tapi bukan dalam rangka sengaja merantau atau studi. Jadi mereka itu boleh dikatakan berada di negeri asing dalam keadaan terpaksa. Satu kali mereka diangkut secara paksa oleh tentara asing, dinaikkan ke gerbong-gerbong kereta, dan harus ada di benak kita bahwa kejadian itu tanpa melalui proses pendataan. Nggak didata dulu nih bapak ini, istrinya mana, anaknya berapa, orang tuanya bagaimana, nggak ada. Angkut aja. Akhirnya bapaknya kemana, ibunya kemana, anak-anaknya kemana. Pun sampai di negeri asing, mereka berbeda-beda tempat. Ada yang dilanjutkan dengan penjualan orang, diperjualbelikan menjadi budak, tambah lagi terserak-serak. Dalam keadaan seperti itu, kerinduan untuk berkumpul atau dikumpulkan kembali itu mendominasi doa dan ratapan Israel. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada banyak di kitab Mazmur, di ratapan, semuanya keinginannya untuk dihimpunkan kembali, berkumpul kembali. Karena memang waktu di pembuangan itu benar-benar tercerai-berai. Satu kemana. Dalam keadaan begitu mereka melanjutkan hidup, menjadi warga negara kelas 2 di negeri orang, kerja sebagai budak. Sementara mereka memikirkan suaminya di mana, anaknya di mana, masih hidupkah tidak, apakah ketinggalan di Yerusalem, apakah kondisi mereka lebih baik atau lebih buruk, dan seterusnya. 70 tahun bertahan hidup dalam keadaan seperti itu membuat mereka akhirnya jadi terbiasa. Di pembuangan mereka itu 70 tahun. Yeremia 29 itu mencatat pada akhirnya mereka mendirikan rumah, buka ladang perkebunan, kemudian dia ikut berkiprah dalam kegiatan-kegiatan masyarakat dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, apakah mereka lupa sama keluarganya? Kalau sudah move on, apakah mereka lupa dengan keluarga-keluarganya? Ternyata tidak. Karena keluarga adalah elemen penting dalam pembentukan jati diri mereka. Jadi jati diri mereka tidak sampai hanya pada pengakuan saya orang Israel, bukan. Jati diri mereka itu mesti begini, saya orang Israel, bapak saya si ini, saya dari suku ini, saya asalnya dari sini, daerahnya dari sini. Dan itu melekat. Jadi walaupun mereka sudah berusaha move on,
dengan kondisi hidup yang baru, tetap mereka tidak bisa melupakan keluarganya, anaknya, suaminya, istrinya, karena itu menyatu dalam jati diri mereka sebagai orang Israel. Inilah mengapa berita yang tadi kita baca, khususnya ayat 9 sampai 11, 10 sampai 11, ini menjadi berita kesukaan yang luar biasa buat orang-orang saat itu, membangkitkan semangat. Karena dibilang gini kan, lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan, dengan tangannya Ia berkuasa, seperti seorang gembala Ia menghimpunkan dengan tangannya. Jadi tiba-tiba dalam hidup yang sudah entah kemana-kemana satu sama lain, ada berita bahwa kekuasaan Tuhan akan menghimpunkan kembali mereka semua. Jelas ini berita yang luar biasa membangkitkan semangat. Nah, ketika bacaan ini dibaca dalam konteks ibadah keluarga kita sekarang, ibadah keluarga yang berlangsung di tengah-tengah realitas pandemi ini, maka kita diajak untuk melihat kembali apakah kita juga mengalami masalah keluarga yang sama, terserak-serak. Saya mau mengajaknya kita melihatnya gini. Coba, kebetulan ada ibu-ibu ya di sini ya, mewakili jemaat. Coba ingat, sebelum pandemi kita mungkin tidak pusing dengan keberadaan keluarga. Dalam artian karena kita sibuk, kita punya kehidupan sendiri, kita punya kegiatan sendiri, kita terlanjur jadi pribadi yang fokus sama kepentingan kita. Yang kita anggap keluarga itu adalah orang-orang yang ada hubungannya dengan urusan kita. Sadar nggak? Kita biasa dengan begini, walaupun tidak ada hubungan darah daging, tapi karena kita sama-sama nganter anak ke sekolah, nungguin anak di sekolah, kita jadi kayak saudara, kan gitu. Kita nggak ada hubungan darah daging, cuman karena di komplek kita sama-sama arisan, kalau belanja kemana-mana bareng, akhirnya kita sama keluarga, seperti keluarga. Begitu juga dengan rekan pelayanan. Memang itu tidak salah juga, itu hal yang baik. Tapi justru kadang-kadang keluarga kita sendiri kita ketinggalan berita. Ngalamin gak? Kita tahu berita soal keluarga kita sendiri, lucunya malah dari medsos. Dari status orang yang cerita dia berkunjung ke keluarga kita, baru kita, oh dia sakit toh. Padahal dia keluarga, oh dia ngawinin anak toh. Ngalamin gak yang kayak gitu-gitu? Itu dalam artian dalam sebelum pandemi hal-hal seperti itu memang biasa. Jadi yang kita anggap keluarga, orang-orang terdekat, tidak salah juga. Tapi sayangnya yang benar-benar justru darah daging, ada hubungan keluarga, akhirnya seringkali malah terabaikan. Nah, selama pandemi kita ini tidak diangkut kemana-mana, memang kita tidak dibuang kemana-mana. Tapi dengan kita diminta untuk di tempat masing-masing, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, jaga jarak menjadi salah satu yang menyelamatkan. Jadi kita harus jaga jarak begini kan. Lalu apa yang terjadi? Sama seperti orang Israel, perhatiin gak? Tidak hanya dalam liturgi gereja, di dinding-dinding media sosial pun isinya kerinduan untuk berkumpul lagi. Kapan ya berkumpul, kapan ya ketemu lagi begitu ya. Karena itu berita di Yesaya 40 ayat 10 sampai 11 ini menjadi berita kesukaan juga. Bahwa akan ada waktu ketika kuasa Tuhan mengumpulkan kita kembali. Bertemu kembali tatap muka bersama-sama sebagai keluarga. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau Tuhan menghimpunkan kita kembali dengan keluarga, model kekeluargaan seperti apa yang mau kita tawarkan sebagai ungkapan syukur? Kan sekarang kita lagi
dikuasai atau dipenuhi dengan harapan-harapan kapan ya bisa ketemuan, kapan ya bisa kumpul gitu. Sekarang akhirnya kita sadar bahwa ada saudara-saudara lain yang ternyata selama ini kita nggak ketemu, akhirnya jadi kangen. Apalagi pas pandemi itu makin menjadi-jadi. Tapi ketika Tuhan nanti akan mengumpulkan kita, kira-kira model kekeluargaan seperti apa yang mau kita tawarkan? Apakah seperti yang dulu-dulu? Ayo ngaku. Kita ngumpul ya ngumpul, berhimpun ya berhimpun, tapi masing-masing kan sibuk dengan gadgetnya toh. Kita reuni keluarga, ngumpul satu meja makan di restoran mana, tapi masing-masing heboh, masing-masing update status gitu kan. Orang lain di luar sana ngeliat, ih keluarganya kompak ya. Dia nggak tahu kita hanya dipersatukan oleh menu, tapi berbeda gadget. Apa kita masih mau seperti itu? Kita yang sekarang berdoa, Tuhan kumpulkan kami kembali. Apakah nanti begitu kumpul masih sama kayak gitu? Atau ada yang agak-agak menyebalkan juga. Berkumpul ya berkumpul, tapi topik pembicaraannya tuh gak enak. Topik pembicaraan tuh yang satu mamer ini, saya waktu kemarin liburannya ke sini-sini, makan di sini enak, dia nggak mau kalah. Saya belanjanya online di sini gitu. Enak nggak tuh ngobrol kayak gitu tuh? Nggak ngobrol nggak? Pamer bareng. Apakah itu kalau Tuhan mengumpulkan kita kembali? Apakah itu yang akan kita berlakukan dalam perkumpulan kita yang sudah sedemikian lama kita rindukan? Atau dalam konteks ibadah keluarga, coba kita perhatikan, anak-anak itu semangat gak kalau diajakin ngumpul bareng orang tua? Ada anak-anak yang ngerasa gini, kumpul ya kumpul sebagai keluarga, tapi udah ketahuan yang banyak ngomong. Ya kan, udah ketahuan nih. Pasti kalau bapaknya ngomong petuah panjang lebar, kalau mamanya ngomong pengaduan. Giliran anaknya ngomong pasti minta nih tuntutan gitu, beli ini beli itu yang gitu kan. Apa perkumpulan seperti itu yang mau kita tawarkan? Sekarang berdasarkan itu mari kita pikirkan pola berkeluarga yang baru. Kan kita nih di kondisi di saat ini di titik yang mengharapkan Tuhan kumpulkan kami kembali. Tuhan kapanlah ini berakhir, jaga jarak ini berakhir. Tapi di satu sisi kita juga mesti siap kalau Tuhan menyatakan pada waktunya bahwa ini berlalu dan kita bisa ketemu lagi. Mari pikirkan pola berkeluarga yang baru yang kita tawarkan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Mungkin kita bisa mulai dengan bertobat, mohon ampun atas kelalaian kita tidak pernah peduli orang, tidak pernah peduli keluarga. Kan kadang-kadang kalau keluarga berdasarkan kedekatan, kalau kita merasa keluarga karena sama-sama ngantar anak, begitu anak-anaknya udah pindah sekolah, emang kita masih keluarga kan enggak? Gitu ya. Tapi kalau keluarga yang benar-benar keluarga besar kita itu sebetulnya itulah dasar dari jati diri kita, gitu kan, seperti yang diperlihatkan oleh bangsa Israel. Kemudian setelah bertobat, mari lanjut dengan merangkul dan bertekad bagaimana caranya kalau kita kumpul mereka nyaman. Pernah nggak kepikir begitu? Bagaimana caranya kalau kita ngumpul? Saya janji saya akan berkontribusi dalam kumpulan ini supaya orang-orang tuh nyaman. Kalau kemarin-kemarin mungkin karena kita ngomongnya tinggi, jadi yang ngumpul ini cuma nonton ya. Oh gitu ya, oh gitu. Sekarang gimana caranya kalau kita ngumpul, dia juga merasa dilibatkan, orang lain juga merasa diharapkan. Renungannya sampai situ, Bapak Ibu yang diwakili oleh ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ada yang mau disampaikan sehubungan dengan topik ini? Temanya tentang Allah Gembala yang baik, itu dia akan mengumpulkan kita sebagaimana yang selama ini kita rindukan.
Tapi kan nggak cukup kita berhenti sampai di syukur, makasih Tuhan, kan nggak cukup situ dong. Syukurnya kita itu harus kita wujud nyatakan. Kira-kira ada yang mau ditambahkan dari pengalaman ibu-ibu mewakili jemaat? Saya mau menambahkan, mungkin mewakili ibu-ibu ya. Sebelum pandemi itu kita memang sepertinya sibuk masing-masing memang. Ya memang saya juga dengan kesibukan ibu di rumah, juga dengan anak-anak, mengantar sekolah dan sebagainya. Lalu setelah dengan adanya situasi COVID pandemi ini, lalu kita semua harus di dalam rumah. Kita memang merasa jenuh. Saya juga merasa beban karena walaupun tidak mengantar anak lagi ke sekolah tiap hari, tapi saya pun akhirnya menjadi guru di rumah buat anak-anak saya, seperti itu. Dan ya harus membagi waktu dengan yang lain-lainnya juga. Tapi saya pribadi bersyukur karena Tuhan punya rencana mungkin ya. Jadi saya pun bisa mengontrol anak-anak terutama. Ya yang tadinya mungkin di luaran selama mereka di sekolah kita tidak tahu apa yang mereka perbuat ya gitu. Walaupun mereka berkumpul dengan teman-teman dan gurunya, tapi setelah itu kita tidak tahu. Kita tahunya setelah sampai di rumah. Nah kalau di rumah kita bisa jadi kontrol. Nah kita pun juga bisa tahu dengan siapa mereka sebelum-sebelumnya berkomunikasi atau dengan ininya mereka di medsos itulah gitu. Nah kita bisa mengontrol mereka dengan cara, oh ternyata kamu sebelumnya begini ya kelakuan kamu. Nah kita bisa mungkin kasih sedikit nasihat dengan pandemi ini, mungkin Tuhan mau tegur kita semua yang mungkin tadinya kamu di luaran tidak baik mungkin kelakuan atau sifat atau perbuatan atau tingkah laku. Nah sekarang Tuhan mau kamu stop semua itu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Artinya justru pandemi ini ketika kita di rumah saja, justru keluarga yang paling dekat itulah yang malah terhimpun, gitu ya? Ya betul. Kan ya. Kalau secara umum kita seperti dipisah-pisahkan nih, jaga jarak dengan itu. Tapi ternyata ketika keluarga yang serumah aja terhimpun, maka ada pembaruan model kekeluargaan yang tadi ya cuman tahu antar jemput, gimana nak baik-baik gitu. Sekarang kita jadi lebih mengenal gitu ya. Betul. Oh rupanya dia temannya begini, oh rupanya cara dia ngobrol begini gitu. Jadi tahu. Iya Bu Evi. Ada lagi? Ibu-ibu, pola kekeluargaan seperti apa yang mau kita tawarkan sebagai ungkapan syukur atas tindakan Tuhan yang menghimpunkan? Ibu Evi ini memberi insight yang memperkaya bahwa ternyata ketika yang lain terserak-serak, nih kita terkumpul di sini, gitu kan? Ada lagi? Tuhan mengumpulkan, menghimpunkan. Apa Bu Erna? Silakan Bu Erna. Yang dimaksud keluarga inti kan berarti termasuk dari keluarga leluhur, Bisa, keturunan. kan termasuk dari keluarga inti. Tapi kadang-kadang di mana kita dengan keluarga inti itu antara keluarga yang di sekitar kita, hubungannya itu malah lebih dekat dengan yang ada di sekeliling kita dibandingkan keluarga inti kita. Ya. Gitu. Karena ketika kita bertemu dengan keluarga inti kita, di sana kita tidak menemukan misalnya seperti, oh kalau kita orang yang tidak punya berarti harga dirinya kurang gitu. Tapi kalau giliran yang kira-kira orang punya, harga dirinya lebih ditinggiin deh dibandingkan kita. Jadi kadang-kadang kita yang merasa di bawah, percumalah kita banyak omong, kita nggak didengar juga karena kita bukan apa-apalah di sini kan gitu. Tapi ketika kita berkumpul dengan keluarga yang bukan inti, justru kita diharapkan kehadirannya, kita ditunggu omongannya, kita ditunggu untuk bisa berkumpul. Itu yang kadang-kadang
Jadi kadang-kadang berpikir di pandemi ini yang disebut saudara kita, yang disebut keluarga kita itu sebenarnya yang mana? Iya ya. Begitu intinya. Aku suka caranya berpikir. Dalam artian memang sih sebelumnya ini ya ada banyak di keluarga mohon maaf. Kakak beradik banyak. Lihat deh yang paling didengar tuh yang paling berpenghasilan, yang secara ekonomi paling sejahtera, dia yang biasanya mau dia anak paling kecil kah, mau dia anak tengah kah, kalau dia secara ekonomi atau secara sosial lebih tinggi dari yang lain, dia yang didengar. Itu agak-agak menyebalkan emang keluarga kayak gitu. Tapi mau dia paling tua kah, mau dia yang paling baik, tapi kalau dia nggak pernah nyumbang ke keluarga, nggak pernah ngasih, itu yang bikin sakit hati ya. Kadang-kadang di keluarga sendiri kita sakit hati gitu. Sementara sama yang orang-orang lain kita malah diperlakukan dengan sangat baik. Tapi kira-kira mungkin nggak kalau kita keluar dari pandemi ini kemudian kita bisa bertatap muka dengan keluarga kita, mungkin nggak ada kita upayakan suatu pembaruan misalnya. Kira-kira menurut Ibu berdasarkan kasus yang disampaikan Bu Erna, kalau kita ketemu keluarga kita yang suka begitu tuh, yang suka yang rujukannya tuh yang sejahtera secara ekonomi gitu, kita biar kata kita paling tua, kita yang baik, tapi kalau kita nggak ada duitnya kira-kira untuk pembaruannya, untuk pembaruan ketika Tuhan akan menghimpunkan kita kembali, kira-kira ada ide nggak? Gimana ya? Kan Tuhan menghimpunkan kita nggak cukup sampai bersyukur toh, harus ada pembaruan sebagai ungkapan syukur. Kira-kira ada usulan nggak untuk merombak gaya kekeluargaan yang seperti itu? Usulnya apa Kak Evi? Usulnya mungkin kalau dari saya sederhana saja, dengan adanya pandemi ini kita semuanya merasakan tidak pandang bulu siapakah orang itu, apakah orang itu miskin, apakah orang itu kaya, tidak pandang bulu, apakah orang itu berpendidikan atau tidak, semua sama, semua terkena, semua. Jadi menurut saya kalau nanti satu saat kita dikumpulkan lagi seperti dulu, Tuhan Bapa mempunyai rencana baik, kita kembali seperti dahulu normal, saya rasa kita harus saling introspeksi diri dan merendahkan hati dan diri terutama di hadapan Tuhan, karena semua itu tidak ada yang tidak ada yang kebetulan. Tuhan itu pasti sudah punya rencana dan maksud. Jadi dengan musibah ini semua orang, tiap pribadi itu harus diingatkan bagaimana merubah diri di kemudian hari. Dan itulah gunanya berkeluarga. Di saat nanti pada saat waktu normal kembali kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Iya. Harapannya sih satu sama lain saling merindukan. Lalu ketika berkumpul sudah ada perubahan gitu ya. Yang semula tidak sering dianggap maunya punya dorongan untuk lebih berani merangkul gitu ya. Udah jangan minderan gitu. Jangan baper. Tapi yang merasa selama ini didengar karena ini dan itu juga punya pembaruan untuk lebih merendah gitu ya. Toh pandemi ini mengajarkan hidup mati di tangan Tuhan benar-benar kok. Ya, sakit penyakit ini nggak mandang orang gitu juga kan. Ada lagi? Mungkin mau tambahkan saja, mungkin dari cara kita berkomunikasi. Kalau selama ini, kalau kita sebelum pandemi
kita memang secara keluarga berkomunikasi. Jadi seperti Ibu Pendeta bilang, tapi komunikasinya itu hanya komunikasi ya yang ibaratnya sekedar saja bangun pagi, siang, malam ataupun kita kumpul ya hanya sekedar memang kita satu keluarga pasti bertemu di dalam satu rumah. Tapi kalau yang sekarang terjadi akhirnya karena kita pertemuannya lebih intens lagi, lebih erat lagi, yang tadi seperti Kak Evi bilang bahwa kalau itu lebih mengerti anak ya. Berarti kalau kita kebetulan di dalam keluarga ada kakak adik yang jarang berkomunikasi, kita berkomunikasi hanya pada saat mungkin ada kebutuhan, yang tadi mungkin Erna bilang ya, ada kebutuhan tapi kita nggak pernah mengkomunikasikannya secara baik, akhirnya hubungan kita menjadi tidak baik. Padahal sebenarnya intinya ini mengingatkan kita komunikasi, kembali lagi bukan hanya sebagai keluarga tetapi komunikasi kita dengan Tuhan. Apakah yang kita lakukan selama ini, apakah kita sudah mengetahuinya, apakah kita sadar bahwa penderitaan yang kita alami pada saat ini sebenarnya itu hanya mengingatkan, tidak seberapa dibanding yang lain. Ya puji Tuhan pada saat ini kita semua dalam keadaan sehat. Kalau kita dibanding dengan keluarga-keluarga yang lain yang kebetulan mendapat musibah, pasti kita berpikir, oh kita masih lebih beruntung dibanding dengan mereka. Beruntungnya itu jangan cuman berhenti sampai di perasaan beruntung Ya, gitu bukan. kan. Tetapi Itu lewat tindakan dinyatakan. Beruntung itu berarti ada kesempatan untuk membarui hubungan. Ya, Gitu. Iya. Betul. Ini Tuhan menghimpunkan. Tapi kalau kita tidak merespon dengan tindakan yang positif, hanya berhenti sampai syukur, itu kayaknya kita nggak maju-maju. Pandemi itu tidak membuat kita menjadi lebih baik, tapi ya capek-capek kita berjauhan, dicerai-beraikan begini tanpa hasil pada akhirnya. Jadi untuk menutup, kalau ada lagi? Ada? Sudah? Ada? Ya, untuk menutup paling tidak berdasarkan dari Yesaya 40 ayat 9 sampai 11, begitu ya. Bangsa Israel itu tercerai-berai memang karena dosa dan kesalahan mereka. Tapi itu tidak terlepas dari cara Tuhan membentuk mereka. Ternyata ketika tercerai-berai, kerinduan untuk berkumpul itu mewarnai doa dan ratapan, dan itu semua berangkat dari ternyata keluarga itu penting. Ternyata walaupun cuek, walaupun cara kita mungkin seringkali menempatkan kita pada perselisihan, ternyata kita saling peduli. Ternyata kita saling mengasihi. Dan pada akhirnya ketika Tuhan menghimpunkan kembali, maunya itu niat baik ini yang muncul. Niat baik ini yang kita munculkan. Ternyata kita saling mengasihi kok. Ternyata kita ini walaupun selama ini sepertinya tidak peduli, ternyata kita nyari kok. Ternyata kita rindu kok gitu ya. Karena itu baiklah ucapan syukur atas karya Tuhan yang mencerai-beraikan sehingga membuat kita berpikir, mengoreksi diri, introspeksi, dan pada akhirnya menghimpunkan kembali. Syukur kepada Tuhan itu diwujudkan dengan tekad atau tindakan kita membarui hubungan satu dengan yang lain. Oke? Bisa lah ya. Bisa lah, masa pandemi berbulan-bulan menghasilkan orang-orang yang tidak bisa apa-apa, kan gak lucu. Bisa lah, supaya keluar dari pandemi kita keluar sebagai umat pemenang. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sebetulnya masih bertanya-tanya, mengapa Engkau membiarkan ini terjadi ketika pandemi melanda? Tidak hanya masalah sakit penyakit, tapi juga keterpisahan kami satu dengan yang lain. Tapi biarlah firman-Mu ini menuntun kami untuk menemukan bahwa justru dalam keterpisahan, kerinduan, keinginan untuk kembali bersama itu mengemuka, muncul.
dan kami menemukan bahwa ternyata kami membutuhkan satu sama lain. Kami rapuh, masing-masing kami rapuh dan saling membutuhkan topangan. Karena itu, mampukan kami untuk menemukan cara, bagaimana caranya dalam keterpisahan ini kami tetap merasa tidak sendiri. Karena itu, tolonglah kami mulai dari sekarang untuk membarui cara kami berkomunikasi, cara kami menjalin hubungan, cara kami menghadirkan diri bagi orang lain, supaya selama kami masih terpisahkan oleh pandemi, jarak ini tidak akan menjadi halangan untuk kami saling mengasihi dan saling menopang. Kalau ini semua sudah berakhir, perkenankan kami kembali untuk membangun hubungan dalam kasih Tuhan yang lebih baik. Kami boleh menjalin hubungan dengan lebih tulus, lebih jujur, dan lebih membangun, supaya kami menjadi saksi bahwa pandemi ini tidak menghancurkan, tidak melemahkan, tidak merusak, tapi justru membangun satu kekeluargaan, keluarga Allah yang kuat. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, marilah dengan sukacita kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 89 bait 2 dan 5. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Tuhan, kalau pada kesempatan malam hari ini kami memberikan sedikit daripada persembahan yang kami punya, kiranya melalui persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan dan kesaksian. Kuduskanlah persembahan kami ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya Allah yang sumber berkat, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebagai lagu penutup, mari kita menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 608, Keluarga Hidup Indah. Di dalamnya
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.